kita semuanya, agar apa? Agar kita itu bisa terjaga pada jalan yang benar, yaitu jalan takwa, jalan kemuliaan. Itu ya. Karena banyak orang yang mengeluh poso meneh gitu. Ujuk-ujuk kok poso gitu. Kalau tahun depan tuh akan poso meneh ya. Itu suatu indikasi bahwa kita memang perlu memperbaiki kualitas keimanan kita. Para ulama menyampaikan bahwa generasi terdahulu itu merindukan Ramadan itu pada 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama setelah Ramadan itu mereka itu selalu berdoa, semoga amal ibadahku di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa demikian. 6 bulan berikutnya dia selalu berharap dan berdoa agar apa? Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena memang betapa mulianya adanya bulan Ramadan ini. Sekali lagi bahwa perintah puasa itu merupakan ungkapan kasih sayang, cinta Allah kepada kita semuanya. Karena apa? Kita menjadi orang yang beriman. Karena kita orang yang beriman, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar terjaga keimanan kita dengan menjalankan ibadah puasa. Dan sekali lagi memang ternyata iman itu merupakan modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan kemuliaan. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Qur'an ayat yang ke-29, Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Nah, ini ayatnya pendek, gampang untuk dihafalkan. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, tuba lahum, baginya akan mendapatkan kebahagiaan, wa husnul ma'ab. Tuba itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan bahwa tuba itu merupakan sebuah pohon, pohon yang sangat rindang, sangat teduh, dan dia itu bisa menaungi orang-orang yang ada di bawahnya itu dari sengatan panas. Jadi kalau ibu bapak itu melihat pohon besar, kalau pohon besar itu apa tadi? Ringin kan? Nek ringin itu nek ringin terus diterjemahkan gitu nek ngomong ringin. Nah, terus saat ini kalau ngomong ringin pun bebas, soalnya ringinnya pun ditegur sing ringin. Nah, ringin itu kan pohon yang sangat besar, sangat melimbun, gitu. Nah, siapapun yang duduk di bawah pohon ringin itu, dia akan mendapatkan kesejukan, sejuk loh. Dia mendapatkan keterangan, ya, dan juga dia mesti terus liar-liar ngantuk. Jadi udaranya walaupun panas terik matahari, panas banget, ketika kita itu duduk di bawah pohon, maka kita akan mendapatkan kesejukan. Karena di situ pohon ini menyebarkan O2, oksigen, yang mana oksigen ini bisa membuat relaksasi seseorang yang ada di situ. Kita memang butuh oksigen. Nah, pohon tuba itu pohon yang di surga. Nah, pohonnya digambarkan oleh ulama itu pohonnya sangat besar. Ya, kalau di dunia ini ya ringin lah gampangannya. Tapi ya tidak bisa dibandingkan. Bahkan yang ada di surga dengan yang di dunia itu tidak bisa dibandingkan. Hanya kita biar mendapatkan gambaran gitu, okay. Di bawah pohon itu. Nah, terus seseorang yang melakukan perjalanan laku di bawahnya pohon tuba itu dalam waktu 70 tahun dia tidak akan sampai pada ujung daun terakhir. Nah, nek aja ini pohon dingin paling kan 3 langkah sampai panas ya. 3 langkah panas. Malah nek dingin cilik ya sak langkah wis panas.
apa mana yang gedang, so lagi geser sedikit wis panas. Nah di pohon tuba ini jalan 70 tahun, bahkan ada yang ulama yang menyampaikan 100 tahun 100 tahun jalan menggunakan unta, numpak onton itu 100 tahun ini kok tidak sampai pada ujung pohon. Itu dapat dibayangkan gedenya berarti sepiro, tapi jangan dibayangkan. Nanti besok kita bermunajat saja, semoga kita mengalami itu nanti besoknya. Nah itu jalan itu, sehingga saking sejuknya itu kemudian para ulama menerjemahkan tuba ini menjadi kebahagiaan. Nah, jadi rasa bahagia. Jadi secara fisiknya itu kita berada di bawah pohon, namun kemudian filosofinya, hikmahnya itu diterjemahkan lebih luas lagi. Tuba itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kesejukan. Dibayangkan, digambarkan seperti dia itu hidup tinggal di sebuah pohon yang besar, yang mana di kanan kirinya itu terik mataharinya sangat panas, panas banget, ada yang bisa rumput. Sing lihat itu panas, melihat itu kemudian kita sejuk. Kalau mobil es, nenek bapak-bapak kalau mobil es tidak bilang. Jadi sejuk itu ya, sejuk dapat dibayangkan begitu sejuknya. Saya membaca ini kadang-kadang meneteskan air mata. Masya Allah. Jadi betapa Allah itu sangat cinta kepada kita. Kita diberikan sesuatu yang natural. Jadi menggambarkan sebuah kebahagiaan, sebuah kesejukan itu tidak menggunakan AC. Kalau sini ada AC-nya. Kalau AC kan ada efek karbonnya ya, dia buang. Bagi bahasa tekniknya dan untuk semua teknik. Ada kan pakai blur terus sehingga panas, sehingga ini sejuk. Tetapi nih pohon itu kan enggak. Semuanya itu ada manfaatnya, mulai akar sampai daun. Ada pohon yang akarnya bisa untuk obat, batangnya juga bisa untuk kayu bakar, untuk dandanan kusen dan lain sebagainya. Daunnya bisa untuk bahan bakar, terus kemudian buahnya bisa untuk makan. Jadi ini menggambarkan itu sebuah kemanfaat yang sempurna. Pohon itu ada makna lain, sebuah kemanfaatan yang sangat sempurna. Jadi orang yang beriman itu orang yang manfaatnya sempurna. Manfaat untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita. Jadi nilai manfaatnya sangat luar biasa. Ini ngomongin bab tuba ini harus tua banget. Nah, terus dilanjutkan wa husnul ma'ab, dan akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Nah, tempat kembali yang baik sesungguhnya kok tempat kembali ya? Nah, kalau kita lihat sejarahnya di dalam Quran ini dan juga di berbagai ajaran Kanjeng Nabi, bahwa manusia itu kita juga kan manusia ya, itu sakjane asal mula kita itu kampung halaman kita itu di akhirat di surga. Jadi kita itu sebetulnya makhluk surga Pak, sesungguhnya pada hakikatnya. Dan memang kita itu secara fisik memang keturunan orang yang memang di surga, Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dulu awalnya kan tinggalnya di surga, hanya kemudian ada kesalahan sedikit ya, namun dianggap fatal, dan kemudian diturunkan di bumi. Nah, sebenarnya kita ini adalah penghuni surga, maka mestinya kita termasuk ya harus optimis bahwa kita itu bisa kembali ke kampung halaman dengan baik. Jadi seperti halnya bapak-bapak yang aslinya bukan sini ya. Kalau istri saya itu aslinya Banyumas, ngapak, yang orang ngapak orang kepenak katanya. Ngapak ini pulau betul ngapak. Ketika kita itu punya kampung halaman, contohnya saya jadi di Banyumas, istri saya di Banyumas, kita itu
betapa tersentuhnya ketika kampung halaman kita itu disebut Gewake. Kita bapak yang aslinya Sumatera, Kalimantan, ketika kampung halamannya disebut, dia akan terus kemudian tergetar. Misalkan bapak duduk di sini, terus ada seseorang yang cerita ke Bapak Banyumas di situ tidak Gumelar, saya mesti langsung melek Gumelar, kampungku sih, nah begitu. Nah, kemudian kita itu tergetar. Nah, begitu sih mestinya ketika kita itu diceritakan kampung halaman kita itu akhirat adalah surga, mestinya segera tergetar. Untuk apa? Untuk suatu saat bisa kita kembali ke sana. Nah, begitu saja itu. Ketika ada seorang yang menceritakan kampung halaman kita, kita kemudian tergetar. Lalu kita akan tanya, ya panjenengan pun di dalamnya. Aku lagi jadi kamu kita sama. Oh, konco ternyata. Jadi bagus nama ini yang Allah mengabarkan kepada kita dan kabar Allah itu pasti benar. Dan kita tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terkandung la riba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita tidak boleh meragukan Al-Quran sedikit pun, termasuk ketika kita dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman dan beramal soleh, kemudian kita itu akan kembali mendapatkan tempat kembali yang baik itu, ya kita harus yakin itu. Maka ketika kita mendengar bahwa kita akan mudik, semua pasti mudik nih Pak. Kita kan di dunia ini kan yang numpang nih. Mudiknya kemana? Ya mudiknya ke surga Pak. Mudik kita ke surga, kita aslinya itu umai surga. Kita mudik ke sana. Maka dari itu kalau kita mau mudik, mestinya kita persiapkan segala sesuatunya. Tidak boleh mudik ke asal-asalan gitu. Saya mau pulang ke Banyumas itu kan saya harus menyiapkan mobil kudune diseni bensin, nah, terus kemudian ya diresiki ben wangun nek pas mulih kan kata. Nah, itu kita persiapkan. Nanti di perjalanan ada yang haus, mestinya kita mempersiapkan minuman agar nanti kalau haus bisa minum, menyiapkan cemilan agar nanti kalau anak-anak itu lapar kita bisa makan cemilan itu. Kita persiapkan segala sesuatunya, dan juga kita menyiapkan sagu juga, sagunya duit ya. Kalau nanti bensinnya habis, nah maka dari itu di dunia ini adalah persiapan mudik Bapak-Bapak sekalian. Maka dari kita persiapkan bekal kita untuk mudik nanti di akhirat, agar kita apa? Kita itu bisa sejahtera, kita bisa bahagia, dapat dibayarkan. Ada saudara ya Pak, ada tetangga dan saudara, masih saudara saya sih, dia kerja di Batam. Nah, sekarang kan baru ada pandemi begini, terus kemudian dia itu kok di PHK. Di PHK itu terus kemudian kan dia nggak punya duit, mau pulang bagaimana? Kan begitu. Terus akhirnya dia itu pada akhirnya pinjam duit, terus pulang. Ternyata dia bisa pulang, ya, namun hatinya sangat sedih. Kenapa? Dia tidak mempunyai bekal untuk pulang, tidak punya bekal, sehingga mestinya dokter ini pakai kelambi bapak nih, pakai kelambi ibu nih, oleh adik ini. Ternyata dia tidak bisa, malah justru dia membawa bekal. Dan dia harus nyaur kan begitu. Nah ini dapat kami gambarkan ilustrasi sederhana. Kita mudik, iso boleh, nek ora duwe sangu, tekan ini dia tidak bahagia. Nah, maka dari itu agar kita bahagia mendapatkan tuba tadi itu, tuba pakai poknya tuba, itu kita ya persiapkan betul ini. Kita transit di dunia ini mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana mencari bekal untuk mudik nanti di akhirat? Ya tentu saja kita persiapkan sesuatu yang penting yang kita bawa.
Seperti kalau kita itu mudik pasti ya kita bawa karena tempatnya terbatas, mobilnya terbatas. Kalau naik pesawat juga bagasinya terbatas. Itu ya kita persiapkan. Yang kita bawa itu yang penting-penting saja. Rasa bawa kasur, mudik bawa kasur, naik pesawat itu malah disempret kalau security bawa kasur bawa kan begitu. Itu kan bawa barang tetapi tidak butuh. Tidak kita butuhkan. Apa mudik bawa kasur, mau nengkot nono kasur. Rasa bawa panci bu, usah bawa nanti yang pesawat bisa masak. Bawa tremos ya. Nah ibu kalau kadang-kadang kayak perjalanan bawa tremos. Kalau kayak bepergian beliau itu, walaupun bawa numpak pesawat tetap bawa tremos. Nah kayak ini bawa nasta tremos. Makan pun kayak ngombe banyak banyak terus kembung. Nah kira-kira ini kalau nasta tremos tapi tremos cilik. Nah itu tremos ya memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dibawa apa-apa tetapi saya praktis. Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sajanya apa sih? Ya kita bantu mudik. Nah ini kadang-kadang ini butuh keterampilan ini Pak, butuh keterampilan dan masing-masing orang berbeda. Saya punya teman yang dia ahli Pak, ahli manajemen risiko. Manajemen risiko. Jadi atau manajemen risiko. Jadi ada perusahaan itu atau risiko-risiko nopo diikuti. Nopo gitu dihitung risiko ini terus kalau risiko ini kejadian aku butuh kepiye. Ada manajemen risiko. Tapi dia itu nek mudik yo nggawa lampu senter. Lampu senter nggawa bang. Kok nek macet ning dalan mereka senter begitu. Jadi ini memang butuh ilmu untuk mendapatkan bekal yang terbaik untuk ilmu, dan kemudian juga butuh keterampilan dan juga butuh seni. Nah, butuh seni apa? Olah rasa. Tadinya apa tuh? Jadi butuh kena ada itu kembali ke akhirat. Ternyata Bapak Ibu kebutuhan kita itu hanya dua bekal. Bekal kita itu bukan duit, nek mati mau nek duit nek mati yang mesti ditinggal. Bukan rumah, karena rumah itu kalau mati kita tinggal. Tadi saya itu ngisi subuh di satu masjid itu ya. Nah, kan ngumpul di dia bisa foto, juga anakku loh. Terus nek jenengan mati, oke kan? Nek kalau mati kan otomatis jadi anak kula, jadi dunia anak kula. Terus kon yakin lagi yakin ora ya. Bapak yakinkah sing napa bondo sing dikumpulkan niku, harta yang dikumpulkan yang kita perjuangkan, tumbuhan warisan yang mungkin kita bela-belain sampai napa udur-udurkan karo sedulur, udur-udurkan karo adi, sampai ono cerita Pak kakaknya dipacul sirahe karo warisan. Akhirnya udur-udurkan ngeten niku. Ning bab kikis batas tanah ram ini nganti 3 turunan Pak. Jadi Mbah Ning cerita karo anake, terus anake cerita karo anake meneh. Jadi lemu suwangi ya iso 3 turunan tenan. Niku pertanyaane. Terus bodohnya dengan apa bilan-bilannya sampai mati itu mati-matian maksudnya. Niku nek panjenengan mati niku napa yakin niku iso dadi anu nggone jenengan apa nggone bojone jenengan. Kalau takoni ngoten niku sejamah niku pun mulai bingung. Gusar. Iya ya. Aku itu mobil akeh. Mobilnya 3. Omahe akeh. Loro. Nek loro manure akeh. Saya omah loro pun termasuk akeh. Ya terus hartane akeh. Rekening ning bank akeh. Bojoku ayu. Wah, iki sing masalah bojo ayu. Bojone ayu ya. Bojone tidak ayu, bojoku ya. Paling ayu ya bojoku gitu. Terus nek jenengan mati, terus itu apa yakin? Anu bondone iku
dienggo bojone kabeh. Sing paling ayu dhewe niku anak sing jenengan tresnani niku. Oh ya tentu dhewe mulai mikir, tentu ya. Ah iya. Nek aku mati bojoku ayu, sesuk wis dilamar karo ketuane takmir ya. Iki lho Pak. Apa meneh orang dia anak ini saya. Dia meninggal terus kemudian baru masa iddahnya selesai diparani duduk-duduk Pak. Kayak dilamar ya, wah rondo ayu, sugih, produk kepenak kayak apa parani gitu harus ikat. Berarti kalau terus niku bundone jenengan niku ganti gone sinten? Sing menikmati sih, sing nanti ternyata bojone keloro bojone jenengan itu. Nyata begitu. Nah itulah memang dunia. Ini ilustrasi mau sekalian sewu agar kita lebih mudah untuk mencerna. Jadi ya itu bukan bekal yang terbaik. Nah, bekal yang terbaik itu ketika kita mempunyai harta ya sebagian, bahkan kalau kita yakin itu porsinya lebih banyak yang kita sedekahkan. Okay. Karena apa? Karena harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong urip niku wis sak cukupe wae. Sak cukupe niku sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan cukup kita. Nek iki wis entuk, ya wis isane iki wis disedekahkan. Jangan sampai kita itu nanti menyesal. Duwe bondo kae neng kok yang akhirat aku ora duwe pahala sedekah. Kan repot iki. Duwe bondo ning ora duwe pahala sedekah. Repot iki. Namun Bapak Ibu, ini mumpung masih di bulan Ramadan. Mari kita hitung-hitung bondone piro. Nek kalau ya sing disedekah itu luwih akeh. Barangnya saya disimpan. Pokoknya uang sedekah itu ini cancul rawol. Cancul rawol ini loh Pak. Jadi apa? Jadi kalau sudah dikeluarkan, ya wes, gak usah dieling-eling pun. Bismillah. Nah itu justru itu yang akan menemani kita. Saya ngajari awal ini bu. Amal-amal soleh itu tadi termasuk bondo sing disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu nanti menyesal. Gusti Allah bahwa dibalikin nek uripnya dunya mulai sedilit wae. Lah apa? Iki diskusi bebas ngene. Gusti Allah kalau niku kok amalnya ning sithik. Padahal aku duwe duit oke, bodoh oke. Kok kula sakniki durepe mulai nek dunya. Allah kan perso saja sing dikarepe apa? Allah itu kan Maha mengetahui. Tapi tamu. Kowe arep apa? Tak uripke. Kalau niku pengen aja. Urip sedilit terus kula ajeng nyedekahke bodoh kula sing sakniki dienggo rayan ahli waris kula. Gusti Allah ora iso, wis mati ya mati, wis ini tak kepi. Buat niku, tapi ini ada ilustrasi kasar gitu hanya untuk memudahkan saja demikian. Jadi kita nanti jangan sampai seperti itu. Ya harta kita itu malah kita saat ini nyenengke Pak. Ya memang harta itu menyenangkan, tapi satu ketika pada titik tertentu akan menjadi musibah. Musibah ya. Ada sebuah keluarga ditinggali harta yang banyak ya akhirnya ya mengeker-ekeran. Bapak Ibu yang punya harta banyak terus kemudian meninggal, nopo yakin mungkin anaknya jenengan itu teruput pas pembagian waris. Yakin betul Pak? Kalau saya yakin tapi ribet.
Ra krungu mau ketutupan masker. Nek kita muni yakin ora yakin. Wong tua itu kadang-kadang rebutan ngono wis pacungan wis nang-nangan gitu. Le, kowe sesuk manggone kono yo sik raken dipacungi karo bapakne. Nggih, Pak. Sing barep. Oh, kono kae kok nggon sing kepenak. Jembar pinggir dalan. WTKB lo oke, jadine oke. Aku, nah, wis mulai banding-banding ngoten niku. Ini bapaknya terus sugeng, Pak. Wis mulai do muter-muter Pak, bondo. Nonton mboten nonton niku. Karena iki ngoten. Maka dari itu, agar itu terhindar, maka ya salah satunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar kita itu dikaruniai anak yang soleh. Robbi habli minas sholihin. Jangan sampai itu kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi habli minas sholihin. Itu akan menjaga harta kita. Nek kita meninggal terus kemudian kok masih ada tersisa, maka ahli waris itu akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia anak yang soleh. Warisannya ya dibagi dengan baik dan hartanya itu juga digunakan dengan cara yang baik. Nah, tatkala harta itu digunakan dengan cara yang baik oleh ahli waris kita, maka sungguh itu menjadi amal jariah kita. Oke. Ya boleh saja kita ngumpul-ngumpulnya duit itu boleh, Pak. Pulau gitu. Tuku lemah loh ya. Melu-melu liyane lemah terungkun. Melu-melu liyane. Namun ya niatnya demikian, kita persiapkan anak-anak kita itu biar nanti anak kita itu menjadi penolong kita. Nah, kita itu meninggalkan harta, ya harta itu digunakan sebaik-baiknya, terus kemudian itu menjadi amal jariah kita. Jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah, generasi anak yang dia tidak bisa menggunakan hartanya, sehingga harta itu menjadi musibah bagi dia dan musibah bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ini juga saya menyisipkan pesan, kita persiapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Wah, anakku gede, Mas, panggil banget dikandani. Kita ya tidak boleh putus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita doakan, kita bimbing, walaupun dia sudah punya anak istri, toh itu dia anak kita juga. Kita wasiatkan untuk kebaikan itu. Jadi nanti yang menjadi amal soleh kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah mau mati, persiapan mudik itu. Mudik wis arep mlaku. Wis arep mlaku, wis arep apa? Perjalanan mudik itu kan ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut. Ya. Niku persiapan mudik. Dadi niku kendaraan wis dilar, bawa tiket wis dituku. Wis arep mangkat. Nek pun arep mangkat niku memang persiapannya lebih harus ekstra gitu. Kan memang nyawa itu pasti, yang punya nyawa itu pasti mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi semuanya ada batasnya, ada kematiannya. Misalkan saya ini 40, sekarang saya itu masih muda Pak, 47 tahun. Kalau dengan Kang Suryawanya, beliau ini senior saya. Beliau kan lebih senior dari saya dari sisi usianya juga. Saya 47 tahun. Kalau misalkan saya nanti akan meninggal itu berapa? 60 tahun, berarti saya tinggal 30 tahun. Kita persiapkan. Nah, bapak-bapak yang di sini yang jatahnya 60 tahun, nah, pas sekarang petang mungkin komuni Pak. Rezeki nanti malam. Nah, kita persiapkan kematian kita yang lebih dekat. Nah, aku sih 15 tahun. Yakin. Aduh nggak ada kan kalau itu. Cuma kan saling. Nah, kita pun siap saat ini mesti jawabannya itu di mana kayaknya. Jadi kan pun siap.
keren, mana boleh cilik-cilik sing beragam. Tapi mau tidak mau, suka dan tidak suka, pesawat segera take off. Artinya perjalanan untuk mudik itu segera harus dijalankan, ya kan? Jadi tidak ada yang habis, wah kurang siap ya, mana belet tipis misalnya, naik supirnya rasa harus ditinggal. Nah, naik ditinggal berarti kan orang tekan. Maka dari itu kita persiapan, termasuk naik aja numpak pesawat, numpak kereta itu kayak, kalau dipersiapkan tuh beneran kebelet juga bisa sebelumnya, kan? Dan muncul di ojo oke, ben orang ketinggal pesawat, ben orang ketinggal mudik. Jadi ini kita persiapkan di mana kita saja ini waktunya main dan dari Lampung, masih ada satu ayat ini. Tapi katanya kematian itu kita persiapkan. Tadi kembali kepada bekal. Bekal itu bukan harta. Harta bisa menjadi bekal Bapak Ibu sekalian, namun ketika kita kelola dengan baik tadi itu, kita persiapkan siapa yang akan menerima harta itu, ahli waris kita, digunakan dengan sebaik-baiknya. Dapat dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mati, terbujur kaku, raiso apa-apa, baik atus dewi raiso, nganggo klambi ya kuping dinggoke, wewe ping 3 lembar, 2 lembar kain kafan. Itu adalah baju kebesaran kita nanti. Raiso beramal. Terus kemudian kita di akhirat gitu. Aku mulai beramal. Ini kok aku kok itu pahala sedekah ya. Kok aku itu pahala puasa. Kok aku mendapatkan pahala tilawah. Terus kemudian dikasih tahu oleh malaikat, itulah amal anak kalian. Anak-anakmu itu sing biyen tok didik apik, sing biyen tok ajari agama, sing biyen tok siapke dadi wong sing alim, sing saleh. Saiki dhek ngirim pahala. Masyaallah ya. Jadi kita misalnya apa? Tidak bisa beribadah, tidak bisa sedekah, dan kita mendapatkan pahala sedekah. Karena apa? Anak kita sedekah. Jadi kalau kita sayang kepada orang tua, termasuk ini sudah saya amalkan Bapak sekalian. Kalau saya membaca Quran itu sambil sebelum membaca Alhamdulillah saya berdoa, ya Allah jadikanlah Quran ini sebagai petunjuk dan juga amal kebaikannya ini, ya Allah kami mohonkan untuk Engkau berikan juga kepada kedua orang tuaku. Tadi lupa kita baca Quran tadi, jadi kita mendapatkan pahala dan juga kita mendoakan kebaikan untuk orang tua. Nah di situ insya Allah Allah juga akan mendapatkan pahala tilawah kita. Maka dari itu cintai orang tua kita. Kalau kita mencintai orang tua kita, maka kita tanamkan juga agar anak-anak kita itu cinta kepada kita. Intinya, marilah kita tebarkan kecintaan kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita pas sudah meninggal itu kok mendapatkan amal sedekah ya. Saya juga biasa Bapak Ibu sekalian ketika saya ini hanya cerita saja, hanya perspektif yang sudah dilakukan. Ya Allah saya sedekah ini ya Allah, taqabbal minna, terimalah dariku ya Allah. Namun demikian ya Allah, dengan kasih sayangmu maka sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mengasihi kami di waktu kami kecil. Maka dari itu ya Allah, pahala sedekah ini ya Allah, jika ini sebagai sebuah kebaikan, alirkanlah kebaikan untuk kedua orang tuaku. Ini Pak. Jadi walaupun ini sudah sepuh-sepuh kan juga punya orang tua gitu. Nah kalau kita itu mendoakan kedua orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita itu akan diberi hidayah, diberi petunjuk agar apa? Agar dia mencintai kita juga. Ungkapan cinta anak kepada orang tua itu bukan dengan materi, yang lebih utama dengan doa. Ya memang orang tua kadang-kadang butuh materi.
Saya itu masih punya ibu yang usianya 86 tahun. Masih sehat 86, masih jalan-jalan itu. Ya kadang-kadang silaturahim gitu. Dan itu setiap minggu memang harus datang Pak. Berkunjung ya, kita ngasih uang adalah hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Dia itu selalu mengatakan aku udah butuh ini, saya itu teko aku senang. Gitu. Maka dari itu, ya sekarang kalau yang masih punya orang tua, maka sambung silaturahmi dengan orang tua. Sambil kita mendoakan agar anak-anak kita itu juga nanti akan melakukan yang sama kepada kita. Dan anak-anak itu nanti akan ketemu kepada kita. Masya Allah, itu sebuah situasi yang sangat indah Bapak Ibu sekalian ketika kita bisa bertemu dengan orang tua kita. Nah, orang tua Allah menurut saya, orang tua kandung masih satu. Sisi sumber surga. Jadi kalau yang masih punya orang tua Bapak Ibu sekalian, itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi jangan sampai sumber kebahagiaan itu yang tadi digambarkan Tuba tadi itu disia-siakan. Terus kemudian saya belum menyampaikan bekal ya. Bekal yang utama untuk mudik itu adalah bukan harta, bukan jabatan, bukan urusan dunia, tetapi yang pertama adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima. Maka dari itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh itu kita diajarkan untuk membaca satu doa, yang doa itu salah satunya agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Bapak sudah tahu belum gitu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ada 3 hal yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal hari setelah subuh, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang bergizi sehingga bermanfaat optimal untuk tubuh kita, dan amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu ayat ada orang yang meninggal itu doa utamanya kan tuh, mugi-mugi dipun ampunten dosanipun, sedaya kalepatanipun diampuni dening Gusti Allah, lan amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Nah, itu sudah muncul 2 bekal yang utama tadi, diterimanya amal. Bekalnya itu Pak, yang kita butuhkan itu hanya diterimanya amal, dan yang kedua itu diampuninya dosa. Itu aja, clear semuanya, selesai. Nah, untuk mendapatkan 2 bekal ini memang dibutuhkan satu proses yang cukup panjang, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan mujahadah, kesungguhan, dan dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengetahuan bagaimana kita untuk bisa mendapatkan 2 bekal utama ini. Nah, maka dari itu ini sebagai renungan buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan betul bekal kita untuk mudik di suatu hari nanti yang kita tidak tahu, dan itu pasti terjadi, dan kita pasti melakoni siapapun itu dengan memperbanyak bekal itu. Dan caranya bagaimana ya, dengan ilmu. Maka itu pentingnya kita ngaji, karena amal yang diterima itu salah satunya harus didasari dengan ilmu. Waktu ini pun sampun kelas 30 berarti kurang 3 menit. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa itu
itu adalah saat buka puasa. Maka dari itu mari kita manfaatkan betul waktu yang mustajab ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al aulatan salihin wal hafidhina lil Qur'ani wa sunnati faqaha fid dini mubarakan hayatuhu fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami, mendidik kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tinggikanlah derajat kedua orang tua kami di sisimu ya Allah, sebagaimana Engkau meninggikan derajat para nabi dan juga derajat orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar, berkailah keluarga kami ya Allah, rahmatilah keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang saling menyayangi, keluarga yang saling mencintai, keluarga yang nantinya Engkau kumpulkan kembali di surgamu yang tertinggi kelak nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah, rahmatilah anak-anak turun kami ya Allah, sehingga anak turun kami menjadi anak turun yang soleh solehah, anak turun yang hukmah sobiyah rabbi rodiyah, anak turun yang bisa menyelamatkan hidup kami, mensejahterakan hidup kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar, kami sandarkan kematian kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai pemutus segala keburukan kami. Jadikanlah kematian kami sebagai pembuka pintu kemuliaan, pintu terbaik, keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cekap semanten nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Ustaz Edi Prasetyo, monggo Bapak dan Ibu sudah masuk waktu berbuka puasa, kita berbuka puasa dulu.